Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesaat kemudian terdengar suara tangisan Lila yang berasal dari kamar belakang. "Bunda!" panggilnya diiringi suara tangisan. Via segera melepaskan pelukan Wira dan melangkah menuju kamar belakang di mana putri kecilnya berada. Saat tiba di depan kamar, wanita itu membenarkan kembali pakaiannya, memastikan penampilannya tidak berantakan di hadapan Lila, lalu mengusap air matanya agar Lila tak melihat. Via kemudian melangkah masuk ke ruangan pengap dan sempit itu. Kedua bola matanya berkeliling mencari sosok Lila yang tak terlihat di pembaringan. Suara isak tangis Lila yang berasal dari sudut ruangan membuat Via segera mendekat saat meyakini Lila sedang bersembunyi di sisi lemari. Dan benar, Lila ada di sana dengan posisi telungkup. Via pun segera meraih tubuh gadis kecil itu. "Sayang, kenapa?" tanyanya lembut sambil membawa Lila ke pangkuannya. Sebisa mungkin Via berusaha tersenyum sambil mengusap wajah mungil itu. "Lila takut, Bunda," jawabnya dengan suara tersendat-sendat. "Takut kenapa, Nak? Kan sudah ada Bunda di sini." Via mengecup kening anaknya, lalu memeluknya erat. "Bunda, Lila mau pulang ke panti. Lila tidak mau tinggal di sini. Om Willa jahat sama Bunda." Jawaban Lila membuat Via terdiam. Apa jangan-jangan Lila melihat apa yang dilakukan Mas Wira padaku barusan? Wanita itu berusaha menyembunyikan air matanya. "Om Wira tidak jahat sama Bunda. Memang Lila lihat apa?" Lila mendongakkan kepalanya, menatap bundanya dengan raut wajah yang jelas terlihat sedih. "Tadi Lila lihat Om Willa dolong-dolong Bunda di tangga. Terus Bunda jatuh." Mendengar jawaban Lila membuat Via bernafas lega. Setidaknya gadis kecil itu tidak melihat apa yang dilakukan Wira padanya di dalam kamar. "Tidak sayang, Om Wira sedang sakit, makanya tidak sengaja dorong Bunda." Lila juga lihat Om Willa malahin Bunda. Lirihnya menahan tangis. "Ayo Bunda, kita pulang ke panti aja. Lila tidak suka Om Willa. Om Willa jahat dan galak." Menarik-narik ujung pakaian bundanya, memohon agar mau kembali ke panti. Via kembali memeluk Lila dan mengecup pucuk kepalanya. Tangannya bahkan masih gemetaran akibat pemaksaan yang dilakukan Wira padanya. Ibu dan anak itu pun saling memeluk, menangisi kesedihannya masing-masing. Tanpa mereka sadari, Wira sejak tadi berada di depan pintu, mendengarkan pembicaraan dua orang di dalam sana, dan tanpa terasa, air matanya mengalir begitu saja. Ia teringat semua perbuatannya pada Via dan Lila. Betapa Wira begitu membenci Via dengan sebuah alasan yang ternyata tidak benar adanya, pun dengan kekerasan hatinya pada si kecil Lila. Wira kembali meneliti setiap sudut kamar itu. Sebuah ruangan bekas yang sama sekali tidak layak, hanya ada sebuah lemari dan kasur usang di dalam sana. Ingin rasanya Wira masuk ke kamar itu dan memeluk Via dan Lila, serta memohon maaf atas perbuatan buruknya selama ini. Bagaimana aku bisa sekejam ini pada mereka? Aku membuat mereka tidur di kamar ini. Via, aku sudah menyanyiakan istri sebaik dirinya. Betapa lembutnya dia. Lila bahkan bukan anaknya, tapi dia memperlakukan Lila seperti anaknya sendiri. Setelah beberapa saat berada di depan kamar, Wira kembali ke kamarnya di lantai atas. Tatapan matanya tertuju pada tempat tidur yang berantakan itu. Ia duduk di sana. Penglihatannya menangkap bercak darah Via yang tertinggal di sana. Aku sudah salah menilai Via. Ivan benar, Via wanita baik-baik. Apa jangan-jangan ayah membelinya dari Marco untuk melindunginya? Tapi kenapa dia sampai masuk ke dunia hitam itu? Wira masih merenung dengan sekelumit pertanyaan di benaknya. Ketika ponselnya berdering tanda panggilan masuk, ia meraih benda pipih yang tergeletak di atas meja nakas itu. Di layar tampak pemanggil dengan nama Bima. Dengan segera Wira menjawab panggilan itu. "Ada apa Bima?" tanya Wira tanpa basa-basi sesaat setelah panggilan itu terhubung. "Bos, Saira sudah kembali dari luar negeri. Dia ada di Bali sekarang," jawab Bima. Raut wajah Wira yang tadinya sedih pun berubah. "Kau yakin?"
ujar Wira hendak memastikan. Orangku sudah memeriksanya, dia memastikan Sera sudah kembali. Wira mengusap wajahnya kasar, lalu menarik nafas dalam. Baiklah, tolong kau siapkan keberangkatanku besok pagi. Dan ingat, jangan sampai ada yang tahu aku ke Bali. Baiklah, sahut Bima. Panggilan terputus membuat Wira kembali merenung. Pikirannya bercabang antara Via dan anak perempuannya yang menghilang 4 tahun lalu. Ia ingin meluruskan kesalahpahamannya dengan Via, namun menemukan putrinya juga sangat penting baginya. Berharap pencarian selama 4 tahun akan berakhir dengan menemukan anaknya. Malam itu, untuk kesekian kalinya, Wira tak dapat memejamkan mata. Rasa bersalah pada Via seakan menghantuinya. Perlakuan kasarnya, suara tangis Via yang terus terbayang, serta ucapan Lila yang ingin kembali tinggal di panti karena takut padanya. Hingga menjelang pagi, Wira tak kunjung dapat tidur nyenyak, masih dalam posisi berbaring. Ponsel berdering kembali, tanda pesan masuk. Wira meraih ponsel dengan malas, lalu membuka pesan dari Bima. Sahabat sekaligus orang suruhannya itu baru saja mengirimkan kode booking tiket pesawat yang akan terbang beberapa jam kemudian. Tanpa banyak berpikir lagi, Wira segera bangkit dari pembaringan dan bersiap-siap untuk segera berangkat. Selepas mandi dan berganti pakaian, Wira segera keluar dari kamar. Ia menapaki satu persatu anak tangga menuju lantai bawah, di mana Via biasanya berada di dapur. Di jam sepagi itu untuk membuat sarapan. Namun setibanya di dapur, tak ada sosok Via di sana. Wira beranjak menuju kamar belakang. Tampak pintu kamar yang ditempati Via dan Lila masih tertutup rapat. Sepertinya penghuni kamar masih tertidur. Laki-laki itu tampak ragu antara mau mengetuk atau tidak. Wira benar-benar merasa malu karena perbuatannya semalam. Selama beberapa saat, Wira terdiam di sana, menunggu sang istri keluar kamar. Akan tetapi tak ada tanda-tanda Via akan keluar. Diliriknya arah jarum jam di pergelangan tangannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Sementara jadwal penerbangannya menuju Bali tinggal beberapa jam lagi. Sudahlah, aku akan bicara dengan Via setelah tiba dari Bali saja, ucap Wira dalam batin, lalu melangkah meninggalkan kamar itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 pagi saat Via baru terbangun dari tidurnya. Beberapa bagian tubuhnya masih terasa sakit akibat pemaksaan Wira semalam. Ia duduk dan bersandar di dinding kamar. Matanya telah sembab karena hampir sepanjang malam menangis. Ia melirik ke arah Lila yang juga masih tertidur, lalu menatap jam di dinding. Tak biasanya Lila masih tertidur di jam seperti itu. Via tersenyum tipis, setidaknya masih ada si kecil Lila yang menjadi kekuatannya. Seorang anak dengan semangat hidup luar biasa yang selama ini menjadi alasannya berjuang. Tak peduli Lila lahir dari rahim siapa, wanita itu mencintai peri kecilnya lebih dari apapun di dunia. Dan demi Lila lah, Via akan sanggup melakukan apapun. Seperti biasa, jika Lila masih tertidur, Via akan membangunkannya dengan mengecupi wajah polos itu berkali-kali. Namun saat bibirnya menyentuh kulit wajah Lila, sepasang matanya membulat merasakan suhu tubuh Lila yang hangat. Lila sayang, panggilnya khawatir, seraya menyentuh kening dan bagian tubuh lainnya. Cairan bening pun menggenangi kelopak matanya. Lila sama sekali tidak boleh mengkonsumsi sembarangan obat tanpa resep dari dokter. Sementara Via tak punya cukup uang untuk membawa gadis kecilnya ke dokter. Sayang, panggilnya sekali lagi. Seraya meraih tubuh kecil Lila dan membawa ke pangkuannya. Ia ingat terakhir kali Lila dirawat di rumah sakit yang akhirnya membawa wanita itu pada pernikahan dengan seorang pria dingin yang sangat membencinya. Dan hingga detik ini, Via sama sekali belum menyadari penyebab Wira begitu membencinya, selain karena pekerjaannya yang pernah menjadi seorang wanita penghibur. Pun alasan Wira yang akan menanggung biaya rumah sakit Lila, namun memberinya syarat agar menjauhi kedua orang tuanya. Berikut panti asuhan yang menjadi tempat tinggal Via selama ini. Masih memeluk tubuh lemah Lila,
Kali ini air mata Via tak terbendung lagi. Dalam benaknya sebagai seorang manusia biasa bertanya, mengapa takdir begitu tak bersahabat dengannya? Namun segenap keyakinan pada Tuhannya mengalahkan segalanya. Ia tetap meyakini bahwa sesungguhnya Tuhan tak pernah tidur dan tak akan memberi manusia ujian di luar batas kemampuannya. Lila kecilnya adalah sebuah anugerah dari Yang Kuasa, namun pula sebagai ujian baginya. Bunda, panggilan lemah Lila yang baru terbangun membuat Via segera mengusap air matanya. Ia tersenyum sembari mengusap wajah pucat gadis kecil itu. Jika Lila saja tak pernah menangis saat sedang sakit, begitupun dengan Via. Setidaknya hal itu yang ingin diperlihatkan Via pada gadis kecilnya itu, bahwa apapun yang terjadi tetaplah tersenyum. Lila sudah bangun. Bunda, Lila haus, Lila mau susu, pintanya dengan kepala masih bersandar di dada sang bunda. Iya sayang, dengan penuh kelembutan Via mengusap rambut Lila. Lila baring di sini dulu, tunggu bunda buatkan susunya ya. Iya bunda. Via membaringkan Lila di kasur, kemudian segera menuju dapur untuk membuat susu. Namun saat membuka kaleng susu, wanita itu baru ingat persediaan susu Lila sudah habis sejak semalam. Via terdiam selama beberapa saat sebelum akhirnya mendengar suara panggilan Lila dari dalam kamar. Wanita itu pun meraih gelas dan menuang air putih, lalu kembali ke kamar setelahnya. Ia menyodorkan segelas air putih pada Lila. Lila kan mau susu bunda, ucapnya lemah ketika melihat isi gelas yang dibawakan sang bunda untuknya. Susunya habis sayang, bunda belum beli. Lila minum air putih dulu ya, nanti bunda belikan susu lagi. Tapi Lila suka susu bunda. Dengan penuh kesabaran, Via menjelaskan pada gadis kecil itu. Sayang, susu sama air putih itu sama, bisa menghilangkan rasa haus Lila. Bedanya susu warna putih dan rasanya manis, kalau air putih warnanya bening. Ya udah bunda, Lila minum air putih aja, tapi nanti beliin Lila susu lagi ya bunda, pintanya diikuti senyum dan anggukan oleh Via.